Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Nusantara. Tidak banyak yang tahu kalau Hizbut Tahrir Indonesia HTI sudah menyiapkan UUD Negara Khilafah. Mereka sudah memutuskan bentuk negara, sistem pemerintahan, perangkat dan aparat negara dan pemerintahan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar Negara Khilafah versi Hizbut Tahrir sudah diresmikan oleh Hizbut Tahrir Internasional sebagai pusat partai politik internasional itu. Sebelum saya mengulas UUD dan bentuk negara khilafah Hizbut Tahrir, saya mengajak Anda untuk mengingat kembali apa itu Hizbut Tahrir dan apa tujuannya. Hizbut Tahrir adalah partai politik yang ideologinya adalah Islam. Politik aktivitasnya, Islam ideologinya, dan ia beraktivitas di antara umat dan bersamanya untuk menjadikan Islam sebagai topik utama serta memimpin umat untuk mengembalikan khilafah dan hukum yang diturunkan oleh Allah. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik, bukan organisasi spiritual seperti tarekat, bukan organisasi ilmiah atau akademis seperti lembaga riset, bukan organisasi pengajaran seperti madrasah, universitas, sekolah, bukan organisasi sosial kemasyarakatan yang melayani soal sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemaslahatan masyarakat. Ini saya kutip dari halaman 4 dari buku Ta'rif Definisi Hizbut Tahrir yang dikeluarkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir Internasional pada tanggal 29 April tahun 2010. Intinya, Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional, bukan ormas, bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga spiritual keagamaan, dan seterusnya. Dan tujuannya mendirikan negara khilafah. Undang-Undang Dasar Negara Khilafah Hizbut Tahrir bertentangan dan menolak Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Khilafah dan bentuk negara khilafah sudah diputuskan dan ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani sejak tahun 1953 dalam buku yang ia tulis berjudul Nizamul Islam, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Peraturan Hidup dalam Islam. UUD Negara Khilafah dalam buku ini berisi 191 pasal yang tujuannya membangun sebuah negara agama yang mutlak dikendalikan oleh seorang pemimpin tertinggi dengan kewenangan yang absolut yang disebut khalifah. Dalam Undang-Undang Dasar Khilafah ini tidak ada pembagian kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena kewenangan itu semua ada di tangan seorang khalifah. Dia tidak punya masa jabatan, punya hak melegislasi undang-undang, mengangkat hakim-hakim peradilan. Pasal 1 disebutkan dalam UUD itu. Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Pasal 2 membagi dua jenis negara menjadi dua saja. Negara Islam dan negara kafir. Dan menurut buku Ta'rif Hizbut Tahrir disebutkan, tidak ada satupun negara di dunia saat ini yang bisa disebut negara Islam. Semuanya negara kafir. Meskipun penduduknya mayoritas muslim. Karena menjalankan hukum kafir termasuk Indonesia, ini di halaman 14 dan 95. Pasal 3 menyebutkan khalifah sebagai pemimpin tertinggi juga punya kewenangan legislasi yang mutlak.
Khalifah melegislasi hukum-hukum syarak tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum syarak yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat secara lahir maupun batin. Dari perspektif UUD negara Indonesia, khalifah itu menjadi presiden sekaligus menjadi DPR yang punya hak membuat dan mengesahkan undang-undang. Pasal 7, syariat Islam berlaku baik untuk muslim dan non-muslim. Negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan khilafah Islam baik muslim maupun non-muslim. Demikian bunyi pasalnya. Pasal 8 di UUD khilafah menegaskan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara khilafah Hizbut Tahrir. Meskipun ya banyak sekali elit-elit Hizbut Tahrir di Indonesia, apalagi pengikutnya yang tidak bisa bahasa Arab. Pasal 8, bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan oleh negara. Demikian bunyi pasal di UUD khilafah itu. Pasal 11, tugas pokok negara adalah dakwah Islam. Bukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kalau negara khilafah ini tegak, maka ormas keagamaan kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain akan bubar. Karena tugas dakwah Islamnya sudah diambil oleh negara khilafah. Pasal 11 di UUD khilafah berbunyi, mengemban dakwah Islam adalah tugas pokok negara. Kekuasaan pemerintahan hanya diperuntukkan untuk kalangan laki-laki saja menurut Undang-Undang Dasar Khilafah. Pasal 19 berbunyi, tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan hanya beragama Islam. Meskipun partai politik mungkin diperbolehkan didirikan di negara khilafah, tapi mutlak harus berdasarkan agama Islam saja. Dan segala jenis perkumpulan yang tidak berdasarkan Islam dilarang secara mutlak. Itu termaktub dalam pasal 21. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam. Itu ada di UUD negara khilafah. Dalam struktur negara khilafah ditetapkan hanya ada 13 lembaga negara. Dan itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Karena itu sudah diputuskan mutlak oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir. Dan tidak ada lembaga negara soal pendidikan. Sementara lembaga peradilan yudikatif itu di bawah kekuasaannya seorang khalifah. Pasal 23 disebutkan dalam UUD negara khilafah. Struktur negara terdiri atas 13 bagian. Pertama, khalifah. Muawin tafwid. Kemudian muawin tamfid. Al-wulad. Amirul jihad. Keamanan dalam negeri. Urusan luar negeri. Perindustrian. Al-qadha. Kemaslahatan umat. Baitul mal. Penerangan. Majelis ummah. Atau musyawarah dan muhasabah. Jadi Anda akan membayangkan khalifah dalam negara khilafah ini adalah presiden, sekaligus juga adalah ketua MPR dan DPR, ketua MA, ketua MK, ketua KPK, dan semua kewenangan yang terpusat pada satu orang, yaitu khalifah. Pasal 26, hak memilih khalifah hanya milik muslim saja, orang Islam saja. Non-muslim tidak punya hak memilih, apalagi dipilih. Ini di UUD negara khilafah.
Setelah khalifah dibaiat dan dianggap sah, maka kaum muslim yang lain dipaksa untuk berbaiat. Setiap orang yang menolak dan memecah belah persatuan kaum muslim dipaksa untuk berbaiat. Itu di pasal 27 Undang-Undang Negara Khilafah. Pasal 36 dalam UUD Negara Khilafah menegaskan kewenangan khalifah baik sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus sebagai panglima tertinggi militer yang memiliki kekuasaan absolut, mutlak, dan sentralistik. Pasal 36, khalifah memiliki wewenang sebagai berikut. Ini dalam UUD Negara Khilafah. 1. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syarak yang diperlukan untuk memelihara urusan umat yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunnah rasulnya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Kedua, dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata, serta seluruh perjanjian lainnya. Ketiga, dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum muslim. Keempat, dialah yang menentukan dan memberhentikan para muawin dan para wali. Dan mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah, sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada majelis ummah. Kelima, dialah yang menentukan dan memberhentikan qadhi, qudhat, hakim agung. Keenam, dialah yang menentukan hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya. Luar biasa sekali ini kewenangan khalifah dalam UUD Negara Khilafah. Masa jabatan khalifah juga tidak terbatas. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39. Tidak ada batas waktu bagi jabatan khalifah selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syarak serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai khalifah. Khalifah jabatannya bisa seumur hidup dan kewenangannya sangat absolut. Demikian tadi ulasan tentang UUD Negara Khilafah yang telah ditetapkan oleh Hizbut Tahrir Internasional sejak tahun 1953. Ya, kalau Anda yang tertarik mau mempelajari, mau membaca, silahkan bisa baca di buku yang berjudul Nizamul Islam yang dalam bahasa Arab, atau yang bahasa Inggrisnya Nizamul Islam, The System of Islam. Dari bacaan di atas, maka Undang-Undang Dasar Negara Khilafah tidak lebih sebagai berikut. 1. Negara Khilafah adalah negara agama, negara Islam yang bersifat mutlak. Tidak boleh ada partai dan perkumpulan apapun selain yang berdasarkan pada Islam. Kedua, khalifah memiliki kewenangan yang absolut, mutlak, dan sentralistik. Kalau kita bandingkan pada sistem pemerintahan saat ini, seorang khalifah itu juga selain juga sebagai presiden, dia juga jabatannya sebagai MPR dan DPR, sebagai Mahkamah Agung, sebagai Mahkamah Konstitusi, sebagai KPK pemberantas korupsi, dan lain semuanya. Semua kekuasaan dan kewenangan berpusat pada dirinya, pada satu orang. Ditambah lagi, tidak ada masa jabatan bagi seorang khalifah. Demikian ulasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang diresmikan oleh Hizbut Tahrir. Cita-cita itu sangat berbahaya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, mari kita tetap pertahankan Indonesia dan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.